Selamat sore, bertemu lagi bersama saya di mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer. Di mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer pada pertemuan ke-6 ini, materi yang akan kita bahas mengenai konfigurasi dasar dari sistem operasi Linux. Nah, untuk bisa menghubungkan pengguna klien ke internet melalui router yang kita konfigurasi, ini ada beberapa hal yang harus diatur. Yang pertama tentunya adalah IP address. Nah, IP address itu sendiri merupakan sebuah alamat yang menjadi identitas dari sebuah mesin. Nah, terkait dengan IP address ini tentunya kita membutuhkan yang namanya kartu jaringan. Untuk di router sendiri minimal kita membutuhkan 2 kartu jaringan, di mana satunya untuk jaringan lokal, kemudian yang satunya lagi untuk ke jaringan publik. Untuk kartu atau jenis-jenis dari NIC itu sendiri itu ada 2, ada secara fisik maupun secara logis. Jadi kalau secara fisik kita memiliki 2 kartu jaringan fisik untuk terhubung dengan kabel, sedangkan kartu jaringan interface atau network interface logis ini secara fisik mungkin hanya 1, tetapi di dalamnya itu terbaca 2 atau bahkan lebih. Jadi bisa dimasukkan 2 alamat IP bahkan lebih untuk terhubung ke jaringan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk fungsi kartu jaringan itu sendiri yang pertama adalah sebagai media pengirim data dari satu komputer ke komputer lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengontrol dari data antar komputer yang menggunakan sistem jaringan. Kemudian yang ketiga menerima data dari komputer lain, dan yang keempat terkait dengan layer 1 yaitu physical layer, di mana tugas dari layer pertama ini adalah menerjemahkan bit sinyal atau dalam bentuk biner, maupun sebaliknya dari biner kemudian diterjemahkan menjadi dalam bentuk sinyal listrik yang dikirimkan melalui kabel ke komputer tujuan. Nah, untuk melakukan konfigurasi IP address sendiri, saya menggunakan sistem operasi Debian 10, di mana akan ada beberapa perbedaan. Jadi bagi kalian yang menggunakan sistem operasi Debian 9 yang biasanya kalian gunakan untuk mengecek IP address, misalnya adalah ifconfig dengan option min A, jadi ifconfig min A. Sedangkan di Debian 10 sendiri ifconfig ini sudah tidak ada. Oke, ini kalau misalnya kalian lihat di sistem operasi Debian 10, kalau saya ketikkan config, ini secara default baru install, ini nggak ada ifconfig, perintah tidak ditemukan, gantinya adalah ip.a. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini kartu jaringan saya, ini ada 2 di VirtualBox yang saya aktifkan. Yang pertama ENP0S3, yang kedua adalah ENP0S8, di mana ENP0S3 ini fungsinya untuk NAT, saya aktifkan. Kemudian yang kedua adalah ENP0S8, di mana saya menggunakan bridge agar bisa terhubung dengan komputer host. Nah, untuk IP address sendiri secara konfigurasinya kita menggunakan perintah dari text editor. Saya menggunakan nano /etc /network/interface, seperti ini perintahnya. Nah, selain nano ada juga cat yang bisa digunakan, tapi saya lebih familiar menggunakan nano. Setelah itu kita enter. Nah, karena saya hanya menggunakan satu interface, maka saya hanya memasukkan satu saja, misalnya seperti ini. Saya sudah mengisikan ENP0S8 dengan alamat ini. Nah, bagaimana untuk ENP0S3? Saya ulangin, kalau misalnya kita lihat di sini, ENP0S3 ini belum ada alamat IP-nya. Ini karena saya disconnect untuk NAT-nya. Tapi bisa nggak diatur? Ya, bisa saja. Caranya bagaimana? Caranya sama. Caranya perintahnya itu sama persis dengan yang
saya tulis di sini, yaitu auto enp0s3. Kemudian interface-nya enp0s3 init static, artinya dia akan diberikan alamat IP yang tetap statis. Kalau seandainya di HCP, maka akan diubah menjadi device enp0s3 init di HCP. Kemudian karena dia diberikan alamat yang tetap statis manual, kita harus mengisikan alamatnya, yaitu misalnya saya isikan 10 10 10 10. Kemudian net mask misalnya 255 255 255.0. Kemudian kalau udah, untuk menyimpannya sendiri adalah Ctrl O, di enter. Kemudian untuk keluar itu Ctrl X. Nah, untuk melakukan restart kita bisa menggunakan perintah itu systemctl, kemudian restart networking.service seperti ini. Nah, di sini ada salah pengetikan ya, sistem. Yang benar adalah sistem. Kalau dia tidak ditemukan ya tinggal diulangin lagi yang benarnya seperti apa. Kurang S. Systemctl restart networking.service. Kemudian ditunggu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tampilan terputus, jadi jaringannya itu sebenarnya sedang terdisconnect. Nah, kalau misalnya saya disconnect atau saya konekkan, kita cek lagi IPA. Di sini kalau dilihat ya ada di sini ya 10.10.10.10/24. Kenapa seperti itu? Ya karena pas kita isi di sini tadi dia prefixnya adalah 24, dimana ini bernilai 8, ini 8. Jadi 8 tambah 8 tambah 8 yaitu 24. Jadi otomatis akan masuk. Nah, karena saya tidak membutuhkan enp0s3, ini kita bisa matikan. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kita lihat di sini, ini sudah saya matikan, state-nya menjadi down ya. Sebelumnya tadi up. Oke. Nah, seperti kalian lihat ketika dia up seperti ini, state up group default seperti ini, berarti alamat IP ini yang digunakan. Nah, kebetulan punya saya sudah terhubung ke internet. Jadi kalau saya ping 8888, dia ada IP seperti ini. Ini berarti bisa dipakai untuk browsing. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah kita berhasil mengisikan alamat IP, kemudian kita sudah restart networkingnya, kemudian IP-nya sudah masuk yang 10.10 tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mengisikan DNS server. Fungsinya buat apa? Fungsinya agar klien nanti itu bisa browsing menggunakan DNS server yang ada di router. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini resolve DNS servernya itu ada di resolve.conf. Nah, sekarang kita tes. Resolve.conf. Nah, di sini karena saya di HCP dapat dari jaringan kampus, maka secara otomatis dia langsung ada nih untuk DNS-nya. Name server saya adalah 192.168.01. Ini merupakan DNS lokal untuk kampus Malluhur. Search-nya juga sama, Malluhur AC ID. Nah, ketika kalian misalnya ingin membuat, saya nggak mau nih pakai DNS server ini, saya mau pakai DNS server Google. Itu caranya gimana? Kalian bisa nonaktifkan dengan memberi tanda pagar seperti ini. Kemudian kita ketik name server punya Google, yaitu 8888. Nah, kalau udah selesai, kita bisa simpan dengan perintah Ctrl O, kemudian
Ctrl X untuk keluar, seperti itu. Nah, selanjutnya agar klien nanti paket datanya setelah sampai router itu bisa diteruskan ke internet, maka kita harus mengaktifkan forwarding. Forwarding ini adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna Linux ini dapat membuat perubahan di kernel Linux sendiri. Nah, tidak hanya untuk meneruskan paket data, ada banyak untuk sisi keamanan dari kernel Linux sendiri itu bisa di customize dari sysctl ini. Nah, untuk membukanya sama Debian 9, kemudian 10 itu masih sama, yaitu di nano etc sysctl.conf. Oke, kemudian sysctl.conf. Nah, di sini banyak sekali yang bisa diatur. Nah, untuk mengaktifkan sistem operasi Linux sebagai router yang harus kita aktifkan komennya adalah bagian forward. Nah, ini on command the next line to enable packet forwarding for IP versi 4. Jadi untuk mengaktifkannya kita cukup membuang tanda pagarnya aja. Nah, kalau sudah seperti ini, teksnya berwarna putih, itu berarti line-nya sudah aktif. Kita bisa simpan sama caranya, Ctrl O, kemudian kalau mau keluar Ctrl X. Nah, untuk mengaktifkannya atau untuk agar perubahan yang kita buat tadi itu bisa berjalan, kita mengaktifkan sysctl tadi dengan perintah sysctl min p. Langsung saja sysctl min p dan di enter seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk Debian 10 perintah ini sudah tidak tersedia. Lalu bagaimana untuk mengaktifkan sysctl ini di Debian 10? Kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini, yang perlu ditambahkan hanya sudo di depannya. Nah, perbedaannya paling banyak ada di bagian ini. Kalau sebelumnya banyak perintah di Debian 9 ke bawah itu tidak memerlukan perintah sudo di depannya. Sedangkan dimulai dari Debian 10 ini rata-rata sebagian besar itu sudah harus menggunakan sudo sebelum komen. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah di-reload seperti ini, di bawahnya ini menunjukkan bahwa kita sudah mengaktifkan IP forward untuk IP versi 4. Untuk parameternya dia bernilai 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah agar klien bisa terhubung ke internet, kita harus mengaktifkan Network Address Translation atau biasa disingkat dengan NAT. Apa itu NAT? Kalau misalnya kita lihat di sini, fungsi NAT itu adalah untuk pemetaan alamat IP, di mana perangkat jaringan komputer lokal untuk bisa terhubung ke internet ini nanti akan diwakilkan oleh sebuah alamat IP public. Jadi masing-masing perangkat ini nanti hanya akan diwakili oleh satu alamat IP public, sehingga bisa menghemat penggunaan dari IP public itu sendiri. Nah, perintahnya sendiri itu menggunakan IP tables. IP tables sendiri merupakan sebuah rule firewall yang tersedia di Linux. Fungsinya adalah untuk mengatur traffic yang masuk maupun yang keluar dari sistem operasi Linux itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, perintahnya untuk Network Address Translation adalah IP tables min t nat, kemudian min a post routing. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, saya beri contoh misalnya PC 0 yang ada di sini, dia ingin terhubung ke internet, maka ketika pakai datanya sampai ke router FA00, itu kan berarti dia memasuki proses routing. Kemudian misalnya IP dari PC 0 ini 192.168.0.5, kemudian router dari FA00 ini 192.168.0.1 untuk gateway-nya.
Nah, sampai dalam router ketika paket routingnya itu keluar, karena dia post routing, jadi paket data itu ketika dia sedang melalui router ingin keluar, dimana keluarnya ini misalnya kalau di komen kan Windows 1. Nah, ini kita sesuaikan, misalnya FA 1/0. Jadi ketika dia pakai datanya itu keluar dari router melalui FA 1/0, ini akan dimasquerade, dimana akan diwakilkan oleh IP public. Jadi kalau misalnya IP publiknya itu, misalnya IP publiknya adalah 202.162.2215, maka nanti bentuknya itu akan seperti ini. IP private, kemudian NAT, kemudian nanti dia akan berubah menjadi IP public ketika sudah keluar dari jaringan lokal, seperti itu. Nah, tanpa adanya NAT ini kita tidak bisa terhubung ke internet menggunakan IP private ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, tabel rule di IP table sendiri itu ada 3. Yang pertama filter, yang kedua NAT, kemudian yang ketiga adalah mangel. Yang filter itu sendiri digunakan untuk firewall, seperti untuk memutus paket, menerima paket, atau membuang paket, atau menolak, reject. Sedangkan untuk NAT sendiri ini untuk menerjemahkan atau merubah dari alamat asal atau tujuan dari sebuah paket. Sedangkan mangel sendiri itu biasanya digunakan untuk menandai sebuah paket. Nah, karena kita hanya membahas NAT, maka kita akan bahas tabel yang ada di NAT. Yang pertama adalah pre-route, yang kedua adalah post-route, dan yang ketiga adalah output. Yang paling banyak digunakan tentunya adalah pre-route dan post-route. Seperti untuk menerjemahkan dari private ke alamat IP public, kita menggunakan yang namanya post-route. Nah, post-route ini sendiri kalau misalnya kita lihat di sini digunakan untuk mentranslasikan atau menerjemahkan alamat setelah proses routing terjadi, yaitu merubah source IP dari paket data yang biasa disebut source NAT atau SNAT. Jadi kita rubah dari IP public ke private. Jadi sumber IP kita rubah jadi IP public. Kemudian ada pre-route. Nah, pre-route ini kebalikan dari post-route. Kalau post-route setelah routing, pre-route ini sebelum routing. Nah, biasanya pre-route ini digunakan untuk merubah destination atau tujuan. Jadi contohnya, misalnya saya ingin menuju ke alamat IP 1. Kemudian ketika sampai router, saya ingin ketika ada yang request menuju ke IP 1, ini harus dialihkan ke IP 2. Misalnya karena IP 1 ini lagi masa perbaikan atau konfigurasi. Jadi dialihkan secara otomatis ke IP 2. Gitu. Nah, itu menggunakan yang namanya DNAT atau Destination NAT. Oke, ini untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di slide ke-11. Nah, logikanya seperti ini. Untuk konsep NAT. Jadi kalau untuk post routing ini adalah alamat lokal, internal network, kemudian ada router NAT sebagai gateway, kemudian menuju ke internet. Nah, IP asal private network ini akan diubah saat sudah keluar dari router yang sudah saya bilang tadi. Nah, selain alamat IP, port tujuan juga bisa diubah, misalnya untuk proxy. Ini contoh SNAT. Misalnya saya ingin merubah alamat asal 1234. Alamat asal saya tadi misalnya 1256. Kemudian saya ingin rubah ke 1234. Perintahnya itu adalah iptables min_nat, kemudian min a post routing, min o eth0, min j source NAT to 1234, dimana o ini eth0 ini merupakan interface yang menuju ke internet atau ke alamat publik.
kemudian ada post root. Untuk kedua yaitu mengubah alamat asal ke 1234, kemudian 1235 atau 1236. Nah, kita bisa menggunakan pakai tanda minus, jadi pakai range. Jadi 1234, 1235 sampai 1236. Karena dia ada 3, kita bisa menggunakan seperti ini. Testanya itu 1234 tanda kurang, kemudian 1236, berarti dari 34 sampai 36. Kemudian yang terakhir, kita ingin merubah dari alamat asal 1234, kemudian port tujuannya itu dari 1 sampai 1023. Kita bisa seperti ini. Bagaimana kalau portnya hanya 1? Ya kita tinggal ubah aja, misalnya nggak pakai range. Berarti kita ingin merubah ke port 80. Ya berarti kita buat seperti ini aja. Kalau mau pakai range dari 80 sampai 100 ya bisa juga pakai range seperti ini. Ini sebagai contoh. Nah, implementasinya bagaimana? Implementasinya kalau misalnya saya lihat di sini ada 2 cara ya. Yang pertama kita langsung ketikkan di sini. Saya clear dulu. Saya ingin agar semua alamat IP public, semua alamat IP private itu diwakili oleh IP public. Maka perintahnya adalah, jangan lupa dia perlu sudo. Kalau Debian 9 ke bawah dia tidak perlu, langsung saja iptables min-t nat min-a, kemudian post routing. Jangan lupa tulisan post routingnya harus huruf kapital, kemudian min-o, outputnya melalui apa, misalnya enp0s8. Jadi enp0s8 ini alamat IP public yang ke internet, sedangkan enp0s3 tadi yang ke klien, seperti itu. Kemudian min-j masquerade. Nah, dengan masquerade ini kita tidak perlu menentukan alamat IP dari alamat IP public tersebut. Bagaimana kalau seandainya kita menentukan menggunakan alamat IP? Maka kita harus tulis sini min-j alamat IP-nya berapa nanti. Seperti ini tadi perintah yang di sini. min-j isnat. Nah, bisa saya contohkan. Kelebihan masquerade-nya apa? Kalau seandainya IP public-nya berubah, yang tadinya misalnya 1234 jadi 5678, maka otomatis klien tidak akan bisa connect kalau seandainya tidak dirubah di bagian ini. Misalnya min-j isnat, IP public kita adalah 8987 ya, seperti ini. Terus tiba-tiba IP public-nya berubah nih dari ISP menjadi 5678. Kalau seandainya kita tidak rubah, maka klien tidak akan bisa connect ke internet. Terpaksa kita harus rubah jadi 5678. Nah, tapi kalau kita menggunakan misalnya masquerade seperti ini, langsung aja nggak usah pakai snat. Maka ketika misalnya ada perubahan alamat IP public, kita hanya cukup merubah, misalnya saya enter seperti ini. Nah, ketika ada perubahan alamat IP public, saya hanya merubah di bagian interface-nya aja, yaitu perintah no etc/network/interface di bagian ini aja. Nah, kita ubah di bagian ini IP public yang berubah berapa. Itu kelebihannya dengan menggunakan masquerade seperti ini. Nah, untuk melihat perintah ini sudah masuk atau belum di mana, kita bisa menggunakan perintahnya seperti ini. Sudo min-t nat kemudian min-l. Oke. IP tablesnya kurang, jadi harus sudo IP tables min-t nat min-l. Oke, di sini ada 2 masquerade yang sudah saya buat. Kalau misalnya ingin melihat secara lengkap masquerade-nya,
kita bisa tambahin opsi min n kemudian min v seperti ini. Kita lihat di sini semua paket yang keluar di mana sumbernya ini 000. Nah, dengan alamat sumbernya ini 000 berarti IP berapapun itu pasti akan diterjemahkan menggunakan satu IP public yang sudah kita tentukan di ENP0S8 tadi. Jadi sumbernya berapapun, tujuannya mau kemanapun, mau ke Google, mau ke Facebook, itu pasti akan diterjemahkan menggunakan IP public yang sudah kita tentukan tadi, yang sudah kita isi di ENP0S8 tadi. Nah, kemudian adalah satu lagi DNAT. Nah, contoh DNAT ini apa? Saat kalian ingin merubah alamat tujuan dari 1234 misalnya ke 5678, berarti perintahnya adalah ftbles maintenance a preroute, berarti sebelum dia keluar dia harus dirubah dulu alamat tujuannya. Nanti ketika keluar dia tinggal ke alamat yang terbaru. Kemudian merubah ke alamat tujuan dengan range tertentu sama menggunakan tanda min tadi, misalnya dari 8 sampai 10. Kemudian menggunakan alamat tujuan beserta port tujuan terbaru. Nah, seperti ini. Nah, untuk proxy bagaimana? Untuk proxy juga sama, bisa menggunakan JDNAT ini atau menggunakan JRedirect seperti ini. Jadi misalnya saya punya proxy di mana proxy itu gabung sama routernya, saya install Squid di routernya, maka yang hanya saya perlu lakukan adalah merubah alamat dari port tujuan. Jadi misalnya web HTTP itu kan port tujuannya 80, kemudian kita ubah sebelum menuju ke 80 dia menuju ke 3128 dulu untuk dicek apakah alamat tujuan ini diblok atau tidak melalui proxy tadi, dimana alamat proxy sendiri portnya ada 3128. Kenapa tidak memasukkan alamat? Ya karena proxy itu sendiri itu sama dengan router, jadi digabung. Jadi kita tidak perlu memasukkan alamat, hanya portnya saja. Nah, untuk melihat atau ngetesnya gimana? Ya sama. Kita lihat sudo. Kalau kita lihat di sini preroute-nya masih kosong di bagian ini. Kita coba sekarang sudo maintenance min a pre-routing, kemudian ada i interface-nya dulu, min p protokolnya, kemudian destination port dari 80, kemudian kita alihkan ke port 3128. Jadi kita di sini interface. Nah, interface yang kita tadi kan ENP0S8 tadi kan itu merupakan yang menuju ke internet. Kalau misalnya kita lihat di sini untuk masquerade, berarti di sini adalah interface yang satunya ENP0S3. Kemudian min p ini protokolnya TCP. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi di sini destination portnya, lihat destination port 80 ini akan di direct ke destination port 80 akan di redirect to port 3128. Di sini ada option min J dulu. Oke, kita pastikan destination port 80, port 3128. Nah, 3128 ini merupakan port default dari proxy. Tapi kalau seandainya di squidnya kalian udah rubah, misalnya jadi port 8080, ya berarti tujuan portnya adalah 8080 seperti itu. Oke. Kita
kita enter seperti ini. Oke, IP tablesnya kurang nih di bagian ini. Kita langsung ketik sudo maintain.nat. Harusnya yang benar adalah sudo IP tables. Seperti ini. Nah, dia tidak ada pemberitahuan. Sama, kita cek lagi. Oke, maintenance LNV. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sudah kelihatan nih yang masuk melalui INP0S3 berarti jaringan lokal menuju kemanapun yang menggunakan port 80, berarti dia menuju ke web manapun yang masih HTTP, karena kalau HTTPS ini destination portnya adalah 443, itu akan diubah portnya menjadi 3128 seperti itu. Nah, ini ada tugas. Kalau misalnya kalian lihat di sini, local area network. Kemudian di local area network ini ada sebuah router, interface menuju ke internet atau ke IP public. Itu dia adalah FA10, di mana alamatnya adalah 10.10.10.10. Sedangkan ke jaringan lokal itu interface-nya FA0/0, di mana IP-nya adalah 192.168.0.1. Nah, di sini ada web server, alamatnya ini, portnya 80. Kemudian ada web server cadangan, alamatnya 202, portnya 80. Soalnya bagaimana? Soalnya yang pertama adalah kalian harus buat perintah NAT agar semua IP di jaringan LAN atau local area network, at least di sini ada server PC laptop seperti ini, itu bisa connect ke internet. Yang pertama, kira-kira pakai perintah yang mana? Tadi sudah kita coba, itu sudah dibahas. Yang kedua, ini ada perintah NAT agar PC pengunjung ini yang ingin mengakses web server 1 diarahkan ke web server cadangan secara otomatis. Nah, ini ada PC pengunjung nih, ada dari internet. Nah, PC pengunjung ini dia ingin mengakses ke web server 1. Nanti ketika paketnya sudah sampai di router ini, nah dia harus dialihkan ke web server cadangan karena web server 1 ini sedang maintenance misalnya. Bagaimana caranya? Kemudian yang ketiga, tuliskan perintah NAT agar laptop 0 yang ingin mengakses google.com diarahkan terlebih dahulu ke port 80. Jadi ada 3 tugas yang harus dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp atau di classroom-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.